kemarin baru selesai pendidikan sesko di Australia. Papa sama mama saya dipanggil Tuhan. Ada kecelakaan, Papa, Mama dengan adik saya yang paling bungsu itu dipanggil Tuhan. Kalau tentara zaman dulu izin bang. Tentara zaman dulu loh Kak. Saya mau masuk admin, saya bilang seperti itu. Justru dari orang tua nanya, kenapa kok kamu mau masuk admin? Justru semakin besar itu motivasi ketika orang tua tidak ada, terus terang. Dari 44 orang siswa internasional itu kamu yang peringkat pertama ya, lulusnya? Siap, dapat penghargaannya demikian bang. Kami kurang tahu juga indikatornya bagaimana. Siap. Kadang-kadang kita kalau ketemu dengan tentara luar negeri itu kita merasa kita tuh sudah kalah setting gitu bang. Saya kalau kau ngantuk, kamu lihat tangan kananmu tuh merah putih, matamu itu pasti melek lagi katanya gitu bang. Saya Hello everybody, welcome back to me, Grace and Edward Sitorus di Target Operasi obrolan paling inspirasi. Inspirasi. Kan kita habis ngupload video bareng Om Agustinus ya. Om Agustinus yang dulunya adalah seorang penjual bakso, sekarang sudah menjadi jenderal bintang 1. Terus tau gak, Bapak sempat baca komentar-komentarnya gak sih? Ada yang komentar, ada yang merekomendasikan seseorang. Katanya apa sih Pak? Kalau lupa. Izin Pak Edward, kalau ada waktu main ke Sesquad, di sana ada namanya Mayor Infanteri Yudison Rianta Tarigan, lulusan April 2005. Beliau ranking 1 siswa internasional Sesquad di Australia. Bisa nggak diwawancara seperti ini sebagai motivasi buat adik-adik dan perwira muda lainnya? Izin kalau berkenan saya bisa kirimkan nomor HP-nya ke Bapak. Terima kasih. Oke. Apa yang nggak bisa dari Edward Sitorus Kapolri? Semua bisa. Semua bisa di Edward Sitorus Kapolri. Kali ini hadiah buat kamu yang komentar namanya siapa? Akunnya namanya Gangnam Style Indo. Gangnam Style kita akan menghadirkan saat ini langsung live ya bersama kita. Namanya siapa Pak? Mayor Infanteri Yudison Rianta Tarigan. Yes. Halo Bang Yudison Tarigan, hai. selamat malam Mbak, Selamat malam Mbak Grace. Malam. Memperkenalkan diri, ya, perkenalkan nama saya Yudison Rianta Tarigan. Saya abiturian Akademi Militer tahun 2005. Saya lahir di Bali, Denpasar, Bali, pada tahun 1984. Berarti usia sudah 37 tahun. Saat ini saya kemarin baru selesai pendidikan sesko di Australia, kemudian kembali ke Indonesia. Penempatan baru sekitar 1 minggu yang lalu saya masuk ke Sesquad di Bandung. Jadi penempatan saat ini di Sesquad Bandung. Status sudah berkeluarga, istri 1 tentu saja, puji Tuhan. Anak juga baru 1, usia anak baru 3 tahun. Istri latar belakang juga sama-sama dari Sumatera, Boru Lumban Toruan. Kita menikah 2015. Tuhan beri kita anak tahun 2018. Ya, jadi ya itu mungkin sekelumit cerita tentang perkenalan diri saya. Mantap. Rupanya tetangga Deka. Nih, tinggal ngesot. Kalau sekarang Abang posisinya lagi di mana nih sekarang? Detik ini, malam ini. Kalau ini karena saya baru 1 minggu di Sesquad,
Sudah dikasih rumah, tapi kan harus beres-beres dulu soalnya ada penunggu yang lama kan baru pindah juga, senior kita juga. Jadi kita masih beres-beres rumah yang di Bandung. Ada yang ya dibenerin dikit-dikit lah, mungkin mau dicat atau yang bocor-bocor dibenerin. Sekarang jadi kalau weekend kita masih pulang ke Jakarta. Di Jakarta di tempat mertua, rumahnya mertua di Jakarta. Oke, mantap. Dulu penempatan pertama dinas di mana, pamannya? Siap. Izin Bang, kami penempatan pertama di Kodam 2 di Sriwijaya, di Bengkulu. Waktu itu di Batalion 144. Kami kecabangan infanteri Bang, izin. Lulus, kemudian langsung penempatan di Batalion Infanteri 144, Curup Bengkulu. Di sana kurang lebih 3 tahun. Kemudian kami ditarik ke Kostrad. Kami ditempatkan di Batalion 330 Cicalengka. Kemudian tugas operasi kembali masuk ke Batalion 328 di Cilodong. Kemudian dari situ saya berangkat Selapa, pulang Selapa, Selapanya ke Australia, pulang Selapa kembali ke Brigif 17, kasih intel Brigif 17 di Cijantung, kemudian ditarik ke Spamat, Pabanda di Spamat. Dari Pabanda Spamat saya berangkat Sesko ke Australia, pulang, kemudian sekarang ditempatkan ke Seskoat. Demikian, Pak. Ini bukan tentara kaleng-kaleng nih rupanya nih. Tentara luar biasa tuh, makanya Kak, ayo Kak, tanya-tanya nih mumpung ada orang yang di depan kita. Kalau keluarga Abang sendiri tuh background-nya apa dari TNI juga atau profesi lain? Ya. Almarhum orang tua dari keluarga besar TNI juga, tapi saya waktu SMA kelas 2 tahun 2000 itu papa sama mama saya dipanggil Tuhan. Ada kecelakaan, papa, mama dengan adik saya yang paling bungsu itu dipanggil Tuhan. Jadi ya status sudah yatim piatu lah dari SMA kelas 2. Ya memang artinya latar belakang memang keluarga militer, ya dididik biasa kalau bapaknya tentara. Kalau tentara zaman dulu izin Bang. Tentara zaman dulu loh Kak. Kejam ya. Sebenarnya bukan kalau saya menangkap bukan kejam ya, artinya mungkin tegas lah, disiplin lah, intinya disiplin. Tegas. Ya. Tentara zaman sekarang nggak gitu, tanya aja Grace gimana. Tentara zaman sekarang santai. Nah, saya rasa mungkin esensi disiplinnya tetap Bang, hanya mungkin metodenya yang berbeda. Kalau dulu nilainya, value disiplinnya pasti saya yakin tetap lah. Saya pasti ada lah rasa, pasti masih ada itu menurut saya. Oh, bersaudara berapa? Saya ada 4 Bang, izin 4. Saya paling besar, paling tua. Adik saya kembar kebetulan, ada adik saya kembar 2 laki-laki. Nah, kemudian ada 1 lagi yang bungsu yang saya tadi sampaikan meninggal bersama dengan orang tua. Kalau saya dengan adik saya hanya 2 tahun Bang. Mbak Grace juga beda hanya 2 tahun. Tapi kalau yang bungsu tuh jauh, kelahiran 96 berarti beda 12 tahun ya. Jadi memang meninggal usia masih sangat muda, 4 tahun waktu itu sudah dipanggil Tuhan juga sama dengan orang tua begitu. Jadi setelah kejadian itu kamu bertiga tinggal dengan siapa? Itu waktu itu kami tinggal di Jogja Bang. Jadi saya dari SD kelas 6 sampai SMP itu di Jogja Bang. Di Jogja, akhirnya orang tua juga punya rumah di Jogja. Saya masuk SMA Taruna, otomatis pada saat meninggal orang tua, saya sudah di asrama berarti Bang ya. Sudah di asrama. Adik saya masih melanjutkan SMA di Jogja, SMP kemudian SMA di Jogja. Karena waktu itu tidak ada orang tua, saya panggil opung saya Bang, opung dari Medan, opung dari Sumatera. Karena kebetulan opung juga yang laki-laki ini, opung laki-laki sudah tidak ada, opung perempuan juga sudah sendiri. Jadi saya bilang, udahlah Pung, ya tinggal di sini sajalah sama-sama adik-adik, saya bilang seperti itu. Akhirnya opung tinggal di situ sampai adik-adik lulus,
kerja dan seterusnya begitu. Oh iya. Dulu pangkat terakhirnya apa Bang, Bapak? Papa tahun 2000, puji Tuhan kolonel waktu itu. Wah, mantap. Iya, kolonel infanteri. Berarti dari kecil mungkin Abang kan anak pertama nih, cowok pula kan. Terus ada dari kecil tuh ada paksaan nggak sih Bang dari Bapak sendiri sampai Abang juga masuknya SMA Taruna ya? Gitu. Atau emang mengalir aja gitu. Akhirnya Abang bisa memilih jalur untuk jadi tentara gitu. Kalau bicara masalah jadi tentara itu justru yang mau itu justru saya. Itu pada tahun itu 98, 99 itu mungkin Abang lebih monitor mengerti daripada saya. Masa itu kan masa-masa krisis ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian zaman itu intinya kalau menurut pandangan saya tentara tuh namanya sedang jatuh-jatuhnya lah. Sedang jatuh-jatuhnya itu menjelang turunnya Pak Soeharto, Presiden kita juga Bapak Soeharto waktu itu. Nah, jadi citranya mungkin pada saat itu sedang turun. Saya tidak pernah merasa didorong ataupun dipaksa untuk masuk mengikuti pendidikan militer. Bahkan waktu saya SMA, jadi saya sebelum SMA itu sebetulnya sempat konsultasi mau jadi apa itu sama orang tua sebelum orang tua meninggal. Jadi waktu itu cuti pulang ditanya, kamu gimana mau jadi apa ke depan? Saya bilang, saya naik kelas 3 ini saya mau masuk IPA. Wah, kenapa kok kamu mau masuk IPA? Saya mau masuk Akmil, saya bilang seperti itu. Justru dari orang tua nanya, kenapa kok kamu mau masuk Akmil? Itu sekarang ini loh, tentara kan kamu lihat sendiri di TV itu lagi ya mungkin banyak hujatan dari masyarakat dan lain sebagainya gitu. Tapi saya bilang, enggak lah Pak, kayaknya saya terus terang dalam hati tekadnya pengen bulat lah, pengen masuk tentara, saya bilang seperti itu. Ya sudah, kalau memang kamu maunya begitu ya kita orang tua mendukung saja, tapi jangan terpaksa ya, sampaikan gitu. Iya Pak, akhirnya saya memang bicara memang mau jadi tentara, begitu. Tapi ada termotivasi dari Bapak juga kah? Justru motivasi itu semakin besar, tadi pada saat orang tua ada, kita sudah ada keinginan, justru semakin besar itu motivasi ketika orang tua tidak ada, terus terang. Karena begitu saya kelas 3 SMA, di SMA Taruna itu, waktu itu di situ banyak penawaran ya, kita mau lulus itu mau kuliah, mau beasiswa apa. Tentu saja saya posisi nggak ada orang tua, mikirnya sekolah gratis kerja gitu ya. Semikirnya kan hanya itulah, beban adik-adik juga masih ada. Waktu itu saya sempat ditawarin ada beasiswa ke Singapura waktu itu, tapi ada persyaratannya di situ, dikasih beasiswa selama melaksanakan kuliah, tapi setelah lulus kuliah harus bekerja di Singapura. Kalau tidak salah waktu itu dibilang harus bekerja selama 5 tahun gitu. Jadi kira-kira bayar uang beasiswanya lah gitu kan. Tapi saya berpikir akal anak-anak saya mungkin saat itu hanya berpikir kalau saya dapat beasiswa, oke, mungkin beasiswa di Singapura biaya pendidikan nggak apa-apa. Tapi selama 3 tahun itu kalau libur saya pasti pengen cuti dong, pengen pulang, pengen ke rumah. Ini yang bayarin tiket ini siapa nanti pulang pergi Singapura, balik Indonesia, balik ke Jogja gitu. Wah, akhirnya enggak lah, kayaknya nggak usah lah. Akhirnya daftarlah kita, daftar tentara, daftar Akmil. Tapi saya SPMB tetap ikut, saya daftar di UGM, teknik sipil, UGM. Waktu kita sudah masuk tentara, baru pengumuman di koran, ternyata lulus teknik sipil UGM, tapi kan sudah terlanjur masuk Chandra di Muka, izin Bang, ya nggak mungkin juga kita ambil UGM ya sudahlah, kita jalani bersyukur begitu. Nggak mungkin disersi. Tidak mungkin Bang, tidak mungkin, siap. Pernah jadi pejabat nggak Bang di Taruna? Pejabat Kor, saya Danion Kormadia, kemudian di termin yang kedua itu begitu adik-adik 2008 masuk itu masih caprater, saya jadi Wadan Menkor Chandra di Muka. Kalau adik-adiknya yang kembar itu sekarang apa Bang? Wah, adik-adik saya kembar, yang satu kan sarjana teknik industri, dia sudah kerja di Jakarta. Yang satu sarjana teknik pertambangan, sudah kerja juga, jadi pegawai negeri juga di Kalimantan. Karena adik-adik saya yang 2 ini, yang satu kita betul-betul Indonesia nih, adik saya yang
Satu nikah dengan orang Toraja istrinya, yang satu lagi nikah dengan orang Dayak gitu. Jadi sudah campur-campur ini kita ini. Dalam satu keluarganya Nusantara ya. Iya. Perjalanan Sesquad di Australia kemarin ini kan juga berawal dari kamu pernah selapa di Australia juga ya. Jadi ada rekomendasi itu mungkin ya. Mungkin ada siap. Nama sama seperti teman kamu yang di Korea nih. Selapanya di Korea, Sesquad di Korea juga kan. Siap, betul. Bang Ronald. Ronald. Oh iya. Main keluar negeri ya. Sekarang dia udah jadi orang Korea dia. Jadi opa. Nah, coba ceritakan yang siswa asingnya di Australia berapa internasional? Kemarin berapa orang? Siswa internasional kita di Australia itu ada 44, Bang. Jadi siswa Sesko di Australia itu, kalau di Australia izin Bang, Seskonya dia tidak hanya angkatan darat saja, dia multi. Jadi seperti darat laut udara jadi satu Seskonya. Darat laut udara jadi satu, jumlah siswanya 182, 44 diantaranya internasional. Jadi berarti 138 itu siswa Australia. Oh, jadi setiap negara satu dari yang internasional? Tidak Bang, Indonesia saja dari 44 itu ada 21 negara. Oh iya. 21 negara. Okay. Indonesia saja ngirim 4 Bang, kita paling banyak kita Bang. 4 ya. Angkatan darat kita 2, angkatan udara 1, angkatan laut 1. Jadi kita 4, kirim 4. Malaysia 3. Dari 44 orang siswa internasional itu kamu yang peringkat pertama ya lulusnya? Siap. Dapat penghargaannya demikian Bang. Kami kurang tahu juga indikatornya bagaimana. Siap. Oke, terbaik lah ya, terbaik. Ya, siswa internasional terbaik. Yang kan nggak mungkin indikatornya hanya gara-gara yang nggak pernah tidur di kelas, enggak, pasti karena ada nilai-nilai yang bagus yang bisa kamu capai gitu. Kebetulan Sesko di Australia ini dia ini Bang sejalan langsung dengan S2. Dengan S2. Jadi siswa kita yang Sesko di sana itu kita diberikan kesempatan kalau dianggap mampu dan mau tentunya dia sekaligus mengambil S2. Jadi tapi karena memang mungkin beban akademiknya agak cukup tinggi Bang, dia kan dari NU, karena kalau di sana S2-nya harus dengan universitas, bukan universitas tentara Bang ya, universitasnya sipil, NU Australian National University. Jadi di situ beban akademiknya mungkin cukup berat sehingga tidak semuanya bisa mengambil S2. Kami kemarin itu hanya 120-an yang bisa dapat S2. Jadi sisanya 60-an itu tidak bisa dapat S2. Dari Indonesia 4 orang ambil semua? Oh, ambil semua Bang, ambil semua. 4 orang ambil semua dan puji Tuhan lulus semuanya. Lulus semua. Nah itu. Abangnya lulus. Karena perwira TNI setiap dapat tugas pasti dia akan bertanggung jawab terhadap tugas itu. Sekolah itu kan tugas ya, tugas dari satuan dipercayakan untuk bisa sekolah di sana dan pasti dilaksanakan dengan baik. Wah, luar biasa ya. Siap. Berapa lama tuh kemarin? Izin Bang, kami Seskonya 1 tahun. Kemudian sebelum Sesko kami dikirim sekolah bahasa juga selama 3 bulan di Canberra, di Melbourne izin. Melbourne, ya. Keluarga ikut ya? Pada waktu Seskonya, puji Tuhan keluarga bisa ikut Bang, siap. Tapi pada waktu kita bahasa yang 3 bulan pertama itu tidak boleh ikut, karena ekspektasinya adalah kita nanti pada saat Sesko itu harus tidak boleh ada kendala bahasa sama sekali, itu keinginan mereka. Karena kan di Australia kan standarnya dibikin sama Bang, jadi bukan berarti kalau siswa internasional atau kamu bukan non-English speaking country sehingga ada double standard gitu. Ya, tidak boleh. Jadi harapannya mereka dikasih kursus 3 bulan siswa-siswa internasional ini sehingga standarnya dibikin sama. Jadi semua siswa internasional selama 3 bulan itu memang tidak boleh bawa keluarga supaya konsentrasi belajar bahasa Inggrisnya itu lebih bagus begitu Bang. Ya puji Tuhan juga sama dengan rekan Ronald 3 bulan itu kami juga dapat student of merit juga
untuk pendidikan bahasa Inggrisnya. Tapi ya kan mungkin bahasa Inggris mungkin sifatnya masih umum lah Bang. Di Indonesia juga banyak yang kursus bahasa Inggris kan gitu Bang. Bukan bahasa Korea. Apalagi kamu kan udah selapa juga di sana. Siap, bahasa Korea memang ya susah memang. Ya hebat itu. Siap. Oke. Mantap lah, luar biasa ya. Jadi tapi tentunya kan nggak mudah ya, itu kamu ada banyak juga kendala-kendalanya. Mungkin dari segi bahasa oke sudah ada masalah. Dari segi materi gimana? Sudah banyak bisa langsung menyesuaikan dengan banyak Bang kendalanya. Mungkin kalau dari sisi beban akademis ya sebagai gambaran saja Bang. Kita selama 1 tahun itu Sesko itu kalau dengan S2 ya Bang ya, Sesko dengan S2 saya ceritanya 1 hari itu kita dapat bacaan materi itu minimal 50 halaman lah Bang. Itu harus baca 50 halaman dan tentunya bahasa Inggris 50 halaman. Itu kalau nggak baca itu besok pada saat terima pelajaran itu pasti buta Bang itu. Pasti buta itu Bang. Siap. Jadi itu yang dan mungkin kenapa saya bilang di sini menjadi beban karena saya merasa di Indonesia ini anak-anak muda lah mungkin ya Bang ya, atau apalagi kita tentara itu kan tidak terbiasa membaca, membuat produk menulis itu menurut saya sepanjang saya berdinas 15 tahun saja saya rasanya termasuk jarang lah Bang harus bisa menulis dan lain sebagainya. Tapi begitu kita kuliah di sana Sesko S2 kan bebannya itu mau tidak mau karena tidak boleh double standar ya, tulisanmu harus tulisan ini, harus baca juga seperti yang sama porsinya, jadi cukup beratnya di situ. Kalau kendala sosial saya rasa tidak terlalu signifikan Bang kendala sosial karena kalau di Australia itu sebenarnya di setiap kota itu pasti kita ketemu orang Indonesia juga Bang, ada juga orang Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia yang mungkin sudah lebih dulu di sana kita bisa nanya-nanya kan, kalau saya mau beli Indomie di mana, misalnya nih Bang, hal sepele itu pasti sudah tahu di sana Pak nanti begini atau dari kedutaan dan lain sebagainya. Masalah cuaca mungkin Australia memang agak ekstrim Bang, khususnya Canberra. Kalau summer bisa sampai 40-an derajat, kalau winter bisa sampai -4, -5. Jadi ya harus benar-benar ekstra lah kita menjaga diri ya kan Bang. Saya jadi aneh itu Bang kalau di Australia Bang, kalau winter gitu kita di sini kan biasa-biasa saja lah, musim panas musim dingin kita kan, musim hujan musim kemarau tidak terlalu ini. Begitu winter di sana kalau keluar harus pakai lip balm, harus pakai krim mukanya gitu kan Bang. Saya pikir sama ya gitu. Ini kok jadi tentara salon pikiran saya begitu, tapi lama-lama pikirnya kan ya ini memang harus, karena kalau tidak dipakai pecah langsung merah kulit itu langsung ini kan. Sudah berarti bukan karena kita mau bagaimana tapi mau mengikuti ini cuaca. Siap. Iyalah, kalau nggak kan kering bisa pecah. Betul Grace. Betul. Makanya bersyukur kita di Indonesia hanya ada musim kemarau, musim hujan ya. Betul Bang. Satu lagi sama musim durian. Siap Bang, siap. Sekarang lagi mangga ini Bang, izin. Oh, si mangga. Luar biasa pengalamannya. Nah, ini buat para perwira muda mungkin nanti yang menyaksikan ini ya harus disiapkan ya. Jadi nggak bisa juga seperti tadi kamu bilang, dia tiba-tiba mau sekolah di sana 1 tahun menjelang sekolah harus dibiasakan membaca, dibiasakan juga menulis, dan ini triknya supaya mereka bisa berhasil. Karena mungkin untuk tesnya saja bisa dilalui ya, tes untuk bisa lulus berangkat pendidikan. Nah, sekolahnya itu yang berat, yang lebih berat daripada tesnya kan. Jangan sampai udah berangkat sekolah nggak lulus kan membuat angkatan darat. Nggak kebayang itu Bang, nggak kebayang Bang kalau nggak lulus itu pulang itu nanti nggak jadi apa kita Bang. Jangan hanya pikir saya mau keluar negeri tapi nggak menyiapkan diri, ya bahaya ya, karena itu yang harus disiapkan. Siap. Apalagi Kak? Ya harus ini juga, setiap ada kesempatan ambil ya Bang ya. Ada kesempatan ambil. Kesempatan apa nih maksudnya nih? Kesempatan apa nih? Kesempatan untuk kayak Abang lah kan, ada kesempatan untuk belajar keluar negeri, kesempatan untuk kayak belajar tentang hal baru. Kalau itu inilah yang saya bilang mungkin sedikit
harus bersyukur ya Grace ya. Ini sebenarnya nasib juga, artinya kita nggak ada ngotot-ngotot saya harus pergi ke luar negeri, saya harus sesko ke sana atau apa. Itu sama sekali, mungkin doa, harapan mungkin ada, tapi kan kita tidak terus kita kontak, kita ngomong kemana-mana ke senior, wah saya harus ke sana, kita nggak berani lah seperti itu. Tapi kalau memang, karena sekarang sekolah-sekolah ke luar negeri itu sebenarnya banyak, memang harus seperti kata abang tadi, kita harus selalu siap. Karena saya pernah kesempatan bang, contohnya saya waktu itu sekolah terjun itu bang ya, sekolah terjun itu dikasih surat tanya, ya kamu minggu depan berangkat, misalnya seperti itu kan. Itu kan kalau tidak siap, wah kok saya nggak siap, ternyata minggu depan berangkat sekolah terjun, itu kan apa istilahnya namanya, berarti kesempatan itu akan hilang gitu kan. Jadi memang benar-benar kita harus selalu standby, selalu ready lah pokoknya. Jadi begitu kadang-kadang, wah ini ternyata jangankan minggu depan, ya 2 hari lagi kamu berangkat, itu sering bisa terjadi seperti itu, kita harus siap gitu. Harus selalu membekali diri ya, jadi harus selalu secara rutin bekali diri dengan kemampuan apapun gitu, karena mengantisipasi tadi seperti Tarigan bilang, kalau ada kesempatan ya kita nggak akan menyesal, oh saya belum siap. Tapi kalau kita sudah rajin membekali diri ya, dengan bekal bahasa, dengan bekal ilmu pengetahuan membaca atau fisik, apapun kita siap ya, tidak ada kendala untuk kita tidak mendapatkan kesempatan itu ya. Saya mungkin mau bagi-bagi ini bang, sedikit tips bang ini. Jim. Boleh. Iya boleh. Siap. Kalau tadi untuk siapa? Untuk para perwira kita lah bang ya, untuk para perwira para perwira kita, baik yang mau tes ke luar negeri atau yang sedang mengikuti pendidikan di luar negeri. Yang pertama, bagi kita yang tadi para perwira sekalian, yang adik-adik lah mungkin yang menyiapkan diri, saya sampaikan sesuai pesan saya tadi, selalu siap, baik itu fisik, kondisi segala macam itu selalu siap lah. Karena kadang-kadang perintah itu datang tiba-tiba, dan begitu perintah itu datang, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi begitu kita dikasih kesempatan, ya kita harus bisa menunjukkan performa kita yang bagus, kesempatan prestasi, syukur-syukur bisa berprestasi dan lain sebagainya. Ya itu harus bisa kita menyiapkan diri. Kemudian yang kedua, kalau memang kita sudah ditunjuk untuk berangkat, nah ini kadang-kadang kelemahan kita bang. Mungkin tidak semua, tapi saya masih melihat kadang-kadang kita kalau ketemu dengan tentara luar negeri itu kita merasa kita tuh sudah kalah setting gitu bang. Saya itu yang misalnya mohon maaf ini kita ketemu tentara negara A, ketemu tentara negara B, baik negara A yang datang untuk latihan sama-sama ke Indonesia atau mungkin kita yang datang ke negara A tersebut gitu. Kadang-kadang kita sudah merasa saya ini memang levelnya di bawahnya mereka gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ternyata setelah saya lihat dan setelah saya lama, ya ini saya bicaranya mungkin Australia gitu, saya lama di sana, ya kalau dilihat kemampuan juga kita nggak kalah-kalah juga gitu loh, nggak kalah-kalah juga gitu kan, tinggal itu. Tetap kita bisa bersaing kok. Pro kita seperti tadi contohnya rekan kita Ronald ya kan, atau mungkin banyak rekan-rekan kita yang juga kursus di luar itu sebenarnya mereka juga bisa lah paling tidak bersanding dengan negara-negara tersebut gitu. Jadi kita jangan sempat turun setting ataupun merasa kita rendah diri dengan mereka. Bahkan justru kita harus berusaha jadikan itu motivasi. Saya harus tunjukkan ini. Saya ini tentara Indonesia, saya prajurit Indonesia. Kalau lebih spesifik lagi, saya angkatan darat ini, ya kan? Kalau perlu, ini saya punya cerita lucu ini bang. Ini cerita lucu, sangat lucu sekali. Jadi kita di sana juga ada pertukaran dosen bang, ada dosen orang Indonesia, ada senior saya. Itu saya ngerjakan esai bang, 5.000 kata itu. Ini sudah tinggal 2 hari lagi harus selesai lah. Ini sedikit cerita lucu. Kemudian saya merasa sudahlah kayaknya ini sudah mentok lah isi kepala saya bang. Kemudian saya konsultasi sama senior saya, bang, saya sudah selesai nih mengerjakannya. Gimana? Bisa nggak? Ini kelihatannya berat bang, begini. Kamu prajurit Indonesia loh, kamu kok berat kamu bilang gitu. Kamu tahu,
Dia tanya begini bang, mohon izin nih bang, kamu ngerjain tugas di mana? Di ruang tamu bang, pakai di depan laptop. Mana coba kamu zoom? Saya pakai zoom itu bang sama beliau. Itu kamu salah. Salahnya bagaimana bang? Kamu ngerjain tugas itu jangan pakai baju kaos, celana pendek. Terus saya ngerjain tugas pakai apa bang? Pakai seragam, pakai baju PDL gitu kan bang. Kalau kita di luar negeri itu kan baju PDL kita kan pasti di lengan kanan ini merah putih kan bang? Merah putih. Jadi kamu kalau ngerjakan tugas itu, kalau kamu ngantuk, kamu lihat tangan kananmu tuh merah putih, matamu itu pasti melek lagi katanya gitu bang. Saya bercanda sambil bercanda gitu kan. Artinya menunjukkan gitu loh bahwa kita semangat kita dalam belajar itu kita jangan hanya bawa nama dirimu. Oh ini bang, siapa ini bang? Seperti itu bang, siap. Jangan hanya bawa dirimu, nama dirimu pribadi loh, itu merah putih loh, angkatan darat loh, apa TNI loh. Oh iya. Ya, percaya nggak percaya bang, tapi saya pernah lakukan itu bang, 1 kali 2 kali. Akhirnya selesai bang, dan puji Tuhan ya hasilnya dapat distinction juga pada saat itu, hasilnya cukup bagus. Saya kalau ketemu senior itu saya bahas terus, memang nasihat abang ini luar biasa, saya gitu. Iya kalau pakai celana pendek, bawaannya malah nggak ada semangat, patriotnya nggak ada. Makanya saya setiap wawancara usahakan pakai ini, Bravo TNI ada merah putihnya. Siap bang. Berarti udah cocok ya benar. Jadi ini tipsnya ya. Artinya tadi siapkan diri dan juga jangan minder gitu. Kita nggak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Kita nggak kalah. Sure. Mungkin hanya kalah bahasa ya karena bahasanya mereka kan itu. Tapi secara ilmu kita pasti bisa bersaing. Bahasa pun kita juga bisa menyesuaikan. Perutnya juga bisa bersaing. Ya Pak, Eka juga bisa bersaing. Perutnya? Jangan. Harus ototnya bersaing. Harus fisik itu prima bang. Siap. Ya kan banyak di YouTube juga yang ada adu tembak tentara kita dengan tentara Amerika atau tentara mana, nggak kalah jago nembak. Nggak kalah. Kita juga tidak kalah. ARM segala macam kita juara berkali-kali, tidak terkalahkan sampai sekarang. Siap, betul bang. Aku mau nanya itu waktu waktu di Australia kemarin Kak, istri sama adik ikut ya. Waktu itu mereka kegiatannya ngapain? Ada yang sempat sekolah di sana apa gimana? Sempat. Jadi kita kemarin ke Australia kan saya bawa keluarga. Jadi saya waktu berangkat itu saya udah tahu sebenarnya, udah dapat titipan dari senior bilang kalau kamu sesko ke Australia itu kamu beban akademiknya berat loh, kamu ini loh nggak bisa main-main dan lain sebagainya gitu. Jadi saya bilang sama istri, saya bilang gini, nanti pokoknya kalau abang belajar, adik, saya panggil sama istri kan abang sama adik gitu kan, nanti kalau abang belajar pokoknya adik jangan ganggu ya, pokoknya urusan itu urusan anak si Oren, urusan adik loh ya, jangan ganggu-ganggu ya. Kalau biasanya kan kalau di rumah gini kan saya masih maulah, karena saya juga seneng main sama anak-anak gitu kan, seneng ganggu-ganggu, seneng bawa main gitu. Kalau di sana kalau aku bikin tugas harus ini ya jangan sampai ganggu-ganggu aku bikin tugas, saya bilang begitu. Dan benar, istilahnya istri itu benar-benar ngelayani saya lah ya, benar-benar melayani saya. Ibaratnya ngurusin anak, pastilah urusan rumah tangga ya, kalau masak, nyuci apa segala macam, beres-beres rumah itu kalau libur aja lah saya bantu, mungkin kan potong rumput dan lain sebagainya. Di luar kan kita kebersihan kan sendiri, jadi nggak ada pembantu, nggak ada apa-apa, benar-benar serumah tuh ya hanya urusan kita semua. Nah beruntungnya kita karena di Indonesia itu kita yang sesko ada 4 orang, jadi nih ibu-ibu ini yang bertiga, yang satu tidak bawa keluarga, izin bang, yang satu tidak bawa keluarga. Ibu-ibu ini bertiga bisa saling main, tetanggaan juga kan, tetanggaan. Nah kemudian ada senior-senior juga yang kolonel-kolonel, Lemhanas ada 3 orang juga bang. Jadi di komplek tuh ada 7 orang. Halo sayang, ya ada 7 orang. Nah, kemudian seringlah kita kumpul ibu-ibu rame masak apa dan lain sebagainya. Nah paling itulah kegiatannya ibu-ibu. Nah tapi dari sekolah sendiri, dari sesko sekolah itu sendiri, kegiatan ibu-ibu siswa internasional itu, iya sayang, iya sebentar ya. Keren mau lihat juga tuh. Ya. Halo.
Jadi siswa-siswa internasional itu istri-istrinya itu dikoordinir juga oleh sekolah Sesko Australia itu. Ada waktu dalam setahun itu kalau tidak salah jadwalnya ada 3 kali. Jadi mungkin pesiar kemana rame-rame bawa bus rombongan dan lain sebagainya. Bapak-bapaknya ya belajar aja, ibu-ibunya mungkin pergi kemana, ke pantai rame-rame. Memang disiapkan fasilitas itu oleh sekolah begitu. Tapi kemarin karena pandemi corona hanya bisa berjalan 2 kali, yang satu ke skip gitu, Paling-paling ya senangnya kita pas liburan musim dingin, kita dapat libur 2 minggu gitu ya, kita bawa lah naik mobil kemana keliling, nginep di mana mungkin kan ya, itu aja mungkin ininya yang bisa dinikmati sama istri ini. Oh tapi kalau si Yoren dia sempat ikut playgroup. Oh di sana ya. Di sana mulai lockdown itu sekitar bulan April atau Mei lah. Jadi mulai dari Januari, Februari, Maret itu masih sempat dia ikut playgroup, sempat komunikasi, berinteraksi lah istilahnya. Anak-anak kan usia 3 tahun berinteraksi lah dengan baik anak-anak Australia sendiri ataupun anak-anak dari siswa asing yang ada di situ. Banyak juga yang punya bawa anak juga begitu. Iya. Oke. Nah, satu lagi motivasi atau tips untuk adik-adik kita yang mau masuk tentara. Ini sekarang konten kita ini banyak ditonton oleh anak-anak muda yang mau masuk tentara. Mungkin bisa kasih tips, tapi kita ingin dengar in English. Nanti kita kasih terjemahannya. Oh, in English. Oke, siap Bang, siap. Ya. Lihat kalau agak susah ingat merah putih ini kalau agak susah. Siap. So, biar anak muda semangat. For all my for all Indonesian youth that wants to register yourself to join the army, the Indonesian Army. So don't be afraid, trust yourself, and you need to just push yourself to the limit and trust yourself, hopefully, and don't forget to pray, of course, based on your religion, pray to God. And make sure that you do all the tests, be blessed by your God, and also be blessed by your family, your parents. And my praise is for you. I hope that you can join and you can enter and to be the army as I am. And don't forget, after you become the military personnel, don't forget to serve your country faithfully, and hopefully you'll be better. Thank you very much. Siap Bang, siap. Ngerti mantap, luar biasa. Oke. Terima kasih ya sudah berbagi di sini. Terima kasih sudah memberikan motivasi di dalam segmen kita target operasi, yaitu obrolan yang paling menginspirasi. Ya, kita berharap perbincangan kita ini bisa menginspirasi para perwira-perwira, khususnya perwira muda, juga adik-adik kita yang akan berjuang untuk masuk TNI, bahwa kesempatan itu bisa diperoleh apabila kita memang sudah menyiapkan diri kita. Ya tadi seperti yang disampaikan, kita tidak tahu kapan kesempatan itu datang. Yang penting pada saat kesempatan itu datang kita siap untuk meraih kesempatan itu. Siap. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Oke, terima kasih. Salam buat keluarga, buat istri dan anak, buat keluarga besar di orang tua opung masih ada? Masih ada Bang, masih ada. Oh ya, buat opungnya. Dan juga kalau mampir nih kita tetangga. Siap Bang, kami pasti izin menghadap nanti Bang. Siap, izin. Kalau mau keluar sespat pasti lewati rumah saya. Siap. Saya juga berterima kasih nih Bang, Abang dengan Grace berkenan untuk ada forum kita bisa bertemu berdialog di sini. Saya senang sekali. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa menjadi nilai yang positif, hal-hal yang positif bagi semua yang menonton tentunya Bang. Supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi, Indonesia juga lebih baik lagi, angkatan bersenjata kita lebih baik lagi. Demikian Bang. Amin. Oke. Selamat melanjutkan tugas. Bravo TNI.
Bravo Bang, bravo TNI Bang, siap. Salam sehat, ya, salam sukses. Selamat malam. Siap. Protokol kesehatan Bang, Bandung lagi lockdown. Oh iya, Iya udah pakai masker kok. Iya. Social distancing. Oke.